Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Maria Anggriani Galuh, NIM 2204060118. Baik, di sini saya akan mempresentasikan 3 artikel dalam bentuk PPT. Yang pertama itu di manakah populasi hama fase vegetatif pada beberapa varietas kedelai di lahan kering Lombok Utara. Kedelai. Kedelai merupakan suatu komunitas pangan penghasil protein nabati yang sangat penting, baik karena kandungan gizinya, aman dikonsumsi maupun harganya relatif murah dibandingkan dengan sumber protein hewani. Di Indonesia, kedelai umumnya dikonsumsi dalam bentuk pangan olahan seperti tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai, dan berbagai bentuk makanan ringan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis hama serangga utama yang menyerang tanaman kedelai fase vegetatif pada 6 jenis varietas kedelai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yang dirancang menggunakan random completely block design dengan cara pengamatan tiap peta. Perlakuan ditentukan dengan 5 rumpun yang akan diambil secara diagonal. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman kedelai, ditemukan 6 jenis serangga hama yang menyerang pada fase vegetatif, yaitu ulat gerayak, kumbang daun, belalang, ulat penggulung daun, lalat bibi, dan kutu kabul. Jumlah populasi hama yang menyerang pada tanaman kedelai pada fase vegetatif dapat dilihat pada tabel ketiga. Pengamatan populasi hama yang menyerang tanaman kedelai pada fase vegetatif pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah populasi hama yang menyerang pada fase vegetatif paling tinggi terdapat pada varietas burung rang, yaitu 4,41 ekor, kemudian disusul dengan varietas sinambung yang yaitu 4,12 ekor, pendereman yaitu 3,91 ekor, dan Kaba yaitu 3,62 ekor, Anjas Meroyo yaitu 2,33 ekor, dan Agromulyo 2,25 ekor. Hasil pengamatan jumlah populasi hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai fase vegetatif juga dapat dilihat pada tabel ke-4.1. Di atas menunjukkan bahwa populasi hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai fase vegetatif menunjukkan suatu peningkatan jumlah populasi di setiap pengamatan, yaitu pada pengamatan 1 sampai dengan pengamatan ke-4, sedangkan rata-rata intensitas sama dengan 0%. Serangan hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai fase vegetatif dapat dilihat pada tabel ke-4 di bawah ini. Pengamatan intensitas serangga hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai fase vegetatif pada tabel ke-4 dapat dilihat bahwa rata-rata intensitas serangga masing-masing varietas didapatkan nilai yang paling tinggi pada varietas sinambung, yaitu 11,08%, kemudian disusul dengan anjasmoro yaitu 11,02%, burangrang yaitu 9,92%, pendereman yaitu 9,32%, kaba yaitu 8,69%, dan rata-rata intensitas serangan yang terendah pada varietas Agromulyo yaitu 8,56%. Sedangkan hasil analisis data jumlah populasi dan intensitas serangga hama fase vegetatif selama pengamatan pada beberapa varietas kedelai di lahan kering Lombok Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hama utama yang menyerang fase vegetatif pada tanaman kedelai adalah ulat gerayak, kumbang daun, belalang, ulat penggulung daun, lalat bibit, dan kutu kebul. Dari semua perlakuan varietas kedelai, jumlah hama yang paling dominansi adalah hama belalang dengan jumlah populasi 33 ekor. Sedangkan untuk intensitas serangan tertinggi terdapat pada varietas sinambung, jumlah rata 11,08.
Tema yang judul yang berikut, jenis populasi dan intensitas serangan hama pada tumpang sari, kubis, dan bawang daun, serta produktivitas lahan. Pendahuluan, kubis merupakan salah satu komunitas sayuran yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman kubis karena adanya serangan hama. Kubis adalah sayuran bergizi yang dapat meningkatkan pertahanan alami tubuh terhadap penyakit. Jenis hama musuh alami pada populasi. Berdasarkan hasil penelitian jenis-jenis hama musuh alami dan populasi hama yang ditemukan dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Tabel 1 menunjukkan jenis hama yang ditemukan pada tumpang sari, kubis, dan bawang daun di lokasi penelitian terdiri dari Pultetela oxystella, Sporopetera litura, Corocidolomia binutalis, dan belalang dan kumbang. Pengamatan produksi tumpang sari, kubis, dan bawang daun. Tabel 3, 4, dan 5 menunjukkan bahwa pola tanam tumpang sari memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan pola tanam monokultur. Pada tabel kelima menunjukkan bahwa perlakuan tumpang sari, kubis, plus bawang daun berjajar 1:2 dalam tumpang sari, kubis, plus bawang daun selama barisan 1:1 memiliki produktivitas lahan tinggi. Hal ini disebabkan karena pola tanam tumpang sari, kubis, dan bawang daun memiliki intensitas kerusakan kategori rendah jika dibandingkan dengan monokultur kubis, sehingga kehilangan hasil dapat ditekankan. Berikut tabel kehidupan kupu-kupu Dolichalia bisaltida crema yang dipelihara pada tanaman inang berbeda. Pendahuluan, tabel kehidupan merupakan metode sederhana yang digunakan untuk melacak perubahan populasi suatu hewan. Analisis tabel kehidupan akan mendeteksi tentang kelahiran, kematian, dan faktor penyebab kematian dalam suatu populasi. Tabel kehidupan mampu memberikan informasi berbagai faktor mortalitas dan harapan hidup yang mempengaruhi perkembangan populasi serangga. Berdasarkan tabel kehidupan diketahui dan ditentukan oleh faktor-faktor mortalitas yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan serangga, baik secara keseluruhan maupun menurut fase-fase kehidupan. Melalui tabel kehidupan juga dapat diperkirakan perkembangan populasi serangga di masa yang akan datang. Oleh karena itu, studi tentang tabel kehidupan ini dapat diaplikasikan dalam mengendalikan hama, yaitu kapan dan cara apa yang paling efektif digunakan dalam pengendalian hama. Metode penelitian ini menggunakan metode observasi dan analisis secara deskriptif. Bahasan. Tingkat mortalitas pada masing-masing stadium bervariasi. Mortalitas telur dan larva instar 1 lebih tinggi dibandingkan stadium lainnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor penyebab kematian pada kedua stadium tersebut. Tercatat ada 4 faktornya yang berperan dalam mortalitas stadium telur, yaitu hujan, predator, parasitoid, dan gagal menetas. Predator merupakan satu penyebab kematian yang paling tinggi pada stadium telur. Kematian telur akibat hujan sekitar 37,73 pada G pitung dan 34,01% pada A genetika. Selama penelitian berlangsung, hujan terjadi setiap hari dan dengan curah hujan yang bervariasi. Curah hujan dan jumlah air hujan memberikan pengaruh pada kematian telur. Hal ini didukung oleh Suwarno 2009 bahwa persentase kematian telur P. domelius dan P. ploites di lapangan pada musim hujan lebih tinggi dibanding dengan musim panas. Suhu, kelembapan, dan curah hujan merupakan satu faktor lingkungan abiotik yang sangat penting dalam suatu penentuan kelulusan hidup serangga.
Di setiap jenis serangga mempunyai kisaran toleransi yang berbeda terhadap suhu lingkungan. Suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan serangga karena serangga merupakan hewan poikilotrem. Serangga yang memiliki kisaran suhu tertentu untuk dapat hidup dengan total. Di luar kisaran suhu tersebut, serangga akan mati kedinginan atau kepanasan. Saat musim hujan, kematian larva serangga lebih besar. Hal ini disebabkan karena hujan dapat membuat larva lebih mudah terjatuh, sehingga akan meningkatkan angka mortalitas larva tersebut. Oleh karena itu, populasi serangga akan menurun. Subarno 2012 juga melaporkan bahwa persentase kematian larva P. demilius pada musim hujan lebih tinggi dibanding musim kemarau, dan larva muda instar 1-3 lebih mudah jatuh ke tanah akibat hujan dibanding larva tua instar 4-5. Selanjutnya, persentase telur yang gagal menetas pada Gepitum sebesar 11,81% pada tabel 1. Sedangkan pada A genetika tidak terjadi pada tabel 2. Penyebab tingginya persentase kegagalan menetas pada stadia telur belum dapat dipastikan, namun ada beberapa dugaan yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Pertama, terganggunya kondisi fisiologi dari betina yang hidup pada ruang terbatas. Yang kedua tuh ada faktor abiotik lingkungan yang kurang sesuai untuk perkembangan embrio telur. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menjawab fenomena yang terjadi ketika kurangnya kuantitas dan kualitas makanan kupu-kupu dewasa di dalam kandang peliharaan.